Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan, selamat siang orang yang kerja lembur, dan selamat beristirahat buat kalian semua ya teman-teman. Mantap jiwa tentunya, doa terbaik buat kalian semualah, sukses selalu ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang ini memantau market di mana arahnya sudah hijau royo-royo ya teman-teman. Untuk Bitcoinnya sendiri sudah mengalami kenaikan 0,81% ya teman-teman, dan harga tertinggi di hari ini adalah di 22.600 teman-teman, dan di 22.600 di reject lagi sampai ke 22.300 seperti itu teman-teman untuk Bitcoin. Karena kalau kita lihat di sini pergerakannya sangat mang gitu ya teman-teman. Mantap jiwa ya, mang. Nah, ini teman-teman ada berita yang cukup bisa dibilang mengejutkan lah ya. 2,2 triliun hilang ya, bangkrut 2,2 triliun karena kripto gitu teman-teman. Nah di sini ya, kalau kita lihat di sini teman-teman, kalian bisa melihat dana pensiunan Kanada rela kehilangan setara rupiah, kalau dirupiahkan ya 2,2 triliun setelah berinvestasi kripto di Celsius yang sudah bangkrut ya teman-teman. Nah jadi sebuah perusahaan pengelola dana pensiunan lah bisa dikatakan seperti itu, ini mengalami kerugian sebesar 2,2 triliun gara-gara berinvestasi ya teman-teman di Celsius kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, karena kalau kita ketahui bahwasanya Celsius sampai saat ini memang baru beberapa saja yang dikembalikan ya, informasinya seperti itu. Udah ada lah beberapa perusahaan yang dananya itu udah mulai dikembalikan, cuman belum semuanya kayak gitu teman-teman, karena kebangkrutan Celsius itu. Nah inilah ya, jadi pelajaran apa yang bisa kita bisa ambil dari sini. Nah jadi gini teman-teman, yang pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya, kita tahulah bahwasanya berinvestasi di cryptocurrency itu bisa dikatakan high risk ya teman-teman ya. Salah satunya ya seperti ini gitu teman-teman, ketika kalian semua sudah mau nyemplung ke dunia cryptocurrency, kalian juga harus menerima konsekuensinya gitu teman-teman. Maksudnya ya buat para para pemain-pemain baru, mungkin yang pemain lama yang udah terjun dari 2015, 16, 17 atau 2014, hal yang seperti ini mungkin menurut mereka namanya juga investasi gitu ya teman-teman. Apalagi buat kita yang bermain di dunia permicinan gitu teman-teman, token-token micin ya kan, investasi kita mayoritas dana yang memang untuk investasi mungkin kita bagi gitu 60% di koin-koin yang mungkin sudah memiliki nama tinggi gitu, 40%-nya buat bermain di token micin. Kalau saya seperti itu teman-teman. Jadi dana yang saya taruh di token micin sebesar 40% ya udah gitu. Kalau mau jadi abu ya silakan, kalau mau jadi naga ya alhamdulillah gitu teman-teman ya. Jadi saya sudah mempersiapkan resikonya apa ya saya terima gitu teman-teman ya. Nah dan di sini perusahaan dana pensiunan asal Kanada telah mengalami rugi besar setelah gagal dalam berinvestasi kripto di Celsius Network ya teman-teman. Celsius tampaknya telah menyebabkan banyak kerugian bagi para investor setelah mengumumkan kebangkrutannya teman-teman ya. Tentunya ya kalau didalamin lagi ya perihal Celsius ini teman-teman, nggak cuma 1-2 perusahaan yang mengalami kebangkrutan gara-gara si Celsius ini teman-teman ya. Awal mulanya sih kayaknya karena gencar-gencarnya food yang beredar ya, orang-orang yang menjadukan kripto itu kalau nggak salah dimulai dari Terra Luna ya, dari Terra Luna yang dimana harganya 119 US dollar di depek ya sampai ke 0,0 berapa rupiah itu kalau dalam rupiah ya teman-teman, dari harganya 1 jutaan sekian gitu mencapai harga terendahnya di 0, berapa rupiah gitu, saya juga lupa teman-teman. Nah semenjak itu semenjak itu ya banyaklah ya perusahaan-perusahaan besar ya kan yang mulai berdatangan tumbang dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Nah jadi perlu kita pelajari lagi ya, jadikan ini adalah suatu pengalaman kita gitu teman-teman, dimana kita bermain di dunia micin ini ya resikonya sangat tinggi gitu teman-teman. Nah ini kembali menyoroti jatuhnya ekosistem Terra yang membawa efek domino tidak hanya pada bisnis dan di dalam industri kripto gitu teman-teman ya.
Dan kalau kita lihat, dan saat ini Celsius tengah menghadapi berbagai tuduhan seperti praktek penipuan, layaknya skema Ponzi dan sebagainya, teman-teman. Ya, namanya perusahaan yang menawarkan income yang cukup besar gitu kan. Nah, ketika mengalami kebangkrutan, ya pasti banyak lah ya, banyak yang berspekulasi seperti ini gitu, teman-teman. Jadi selain itu, mantan manajer investasi Celsius juga telah menggugat perusahaan yang telah bangkrut ini dengan tuduhan manipulasi kripto dengan tidak mengindahkan langkah-langkah akuntansi dasar untuk melindungi simpanan pelanggan gitu, teman-teman. Dan dana pensiunan Kanada rugi besar karena berinvestasi kripto di Celsius gitu, teman-teman ya. Jadi gini ya, kalau kalian ingin berinvestasi, pilihlah apa, kalau Celsius, bukan kita nggak bahas Celsius, kita bahas exchange kali ini, teman-teman ya. Kalau kalian ingin berinvestasi, pilihlah exchange yang mungkin ya memiliki power lah ya, seperti itu, teman-teman. Jadi jangan asal masuk dan sebagainya, karena apa, sekarang ini juga udah banyak ya exchange kecil yang mulai collab juga gitu, teman-teman ya, untuk platform perdagangan kripto yang sudah mulai collab juga gitu, teman-teman. Jadi tetap waspada ya ketika mungkin salah satu exchange dari teman-teman, entah itu ada yang menunjukkan tanda-tanda hal tersebut gitu ya, segera pindahkan aset teman-teman, gitu aja, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini memang harus benar-benar diantisipasi gitu, teman-teman ya. Dana dengan nilai setara 2,2 triliun tersebut diketahui diinvestasikan pada Oktober 2021 ya. Ini belum crypto winter ini belum begitu parah kayak gini, itu sudah mulai ada penurunan lah ya, cuman belum parah seperti ini waktu itu, teman-teman. Dan parah-parahnya ya itu di bulan 5, 6, teman-teman. Di bulan Mei dan Juni itu parah-parahnya untuk dumpnya si cryptocurrency ini, teman-teman. Itu sangat-sangat yang bisa dikatakan lah awal momentum terjadinya hal yang seperti ini gitu, teman-teman ya. Dan di sini dana tersebut diketahui berasal dari sebagian putaran pendanaan yang diraih CDPH sebesar 400 juta yang pimpin oleh Wedgecap Interments Partner LLC ya, teman-teman. Jadi nggak semua ya dari 400 juta US dollar ini nggak semua diinvestasikan ke dalam Celsius gitu. Untungnya nggak semua gitu. Kalau ke semua ya udah remuk jiwa kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi pelajaran yang kita ambil adalah kita harus memahami ya, kita harus memahami resiko apa ya yang ada di dalam cryptocurrency kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan asal masuk ketika terjadi mungkin hal yang tidak diinginkan, kalian nggak siap dengan resikonya gitu, teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, saran dari saya ya, ketika kalian ingin masuk ke dalam dunia cryptocurrency kayak ini, teman-teman, kalian harus memahami resikonya terlebih dahulu, teman-teman. Kalian harus siap dengan resikonya. Resikonya ya salah satunya terkena scam, terkena rug pull gitu kalau kalian bermain untuk jual beli atau main, intinya beli aset ini dan saya jual di target saya sekian, bisa dikatakan hold sementara lah ya. Jadi kalian harus menerima resikonya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini dulu perihal cryptocurrency kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.